Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid, dosen komunikasi politik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah komunikasi politik. Eh, Pertemuan kedua, suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, ini tema yang saya pikir sangat menarik dan sangat fundamental pemahaman komunikasi politik para mahasiswa. Nah, sebelum secara rinci saya menjelaskan apa sebetulnya suprastruktur politik dan apa sebetulnya infrastruktur politik itu dan bagaimana pesan komunikasinya, ya, komunikasi yang disampaikan kedua institusi tersebut. Ah, yang pertama saya akan menjelaskan sub CPMK dulu. Pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis komunikasi infrastruktur politik, ya. Nah, itu dua sub CPMK yang perlu dipahami oleh para mahasiswa. Nah, selanjutnya ada dua, ya, kalau kita lihat gejala komunikasi politik. Tadi saya jelaskan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Apa sebetulnya perbedaannya? Kalau suprastruktur politik itu bisa kita katakan the governmental political sphere. Kekuatan sosial politik pemerintahan secara formal. Itu intinya. Jadi kekuatan sosial politik secara formal. Sementara infrastruktur politik itu kita bisa sebut the socio-political sphere, kekuatan sosial politik, ya, tentu secara informal, ya, tadi formal ini informal, atau kekuatan politik masyarakat lah, intinya seperti itu. Tugasnya yang merespon, memberikan saran, masukan, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan dari the governmental political sphere. Nah, itu. Nah, siapa sebetulnya suprastruktur politik itu? Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tentu kalian sudah tahu tugas dan fungsinya. Legislatif ya legislasi, budgeting, controlling dan sebagainya. Eksekutif ya eksekusi undang-undang yang telah dibuat oleh anggota dewan yang terhormat itu, ya yang menjalankan adalah eksekutif. Nah, yudikatif pada intinya penghakiman, pengadilan. Jadi ketika ada pejabat publik melakukan penyelewengan, ada satu lembaga loh namanya yudikatif. Ketiga ini masuk kategori the governmental political sphere atau suprastruktur politik. Intinya itu, ya. Apa yang kemudian dikomunikasikan dari suprastruktur politik itu ya mengenai kebijakan, apapun saja kebijakan, misalnya kebijakan terkait dengan pendidikan melalui Menteri Pendidikan, kebijakan tentang ekonomi melalui Menteri Keuangan, melalui Menteri Ekonomi, kebijakan melalui sosial budaya, ya, kebijakan melalui pekerja dan sebagainya. Nah, itu semuanya tugasnya komunikasi dari suprastruktur politik. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan integritas nasional. NKRI itu bukan harga mati, ya, tapi ya NKRI ya ada orang menyebutnya harga mati, ada orang menyebutnya tidak harga mati. Tapi yang jelas bahwa kita harus bersatu padu, ya. Kalau menyatakan bahwa NKRI harga mati ya sah-sah saja. Tapi pada intinya adalah persatuan Indonesia bersatu padu. Begitu. Selanjutnya penerapan aturan undang-undang melalui yudikatif tadi, ya. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat. Ini komunikasi suprastruktur yang kemudian harus sampai kepada masyarakat, ya. Selanjutnya adalah infrastruktur politik. Tadi saya katakan infrastruktur politik adalah the socio-political sphere, kekuatan politik masyarakat. Dan ingat bahwa infrastruktur politik itu bukan masuk dalam pemerintahan, bukan, tetapi di luar pemerintahan. Makanya tugasnya adalah merespon, memberikan masukan, memberikan kritikan kepada pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan itu masuk kategori suprastruktur politik.
Nah, siapa saja sebetulnya infrastruktur politik itu? Yang pertama adalah partai politik, yang kedua kelompok kepentingan, yang ketiga kelompok penekan, yang keempat itu media komunikasi politik, yang kelima figur politik. Kita bahas satu persatu ya, komunikasi infrastruktur politik dari 5 ini. Pertama, partai politik. Ingat bahwa partai politik itu bukan masuk kategori bagian dari pemerintahan, bukan. Partai politik itu menjadi kekuatan sosial politik masyarakat. Makanya partai politik itu tugasnya rekrutmen politik, melakukan pendidikan politik, pengatur konflik atau pemecah konflik. Jangan sampai partai politik konflik ria di internal. Karena salah satu tugas undang-undang, sesuai dengan undang-undang, partai politik salah satu pengatur atau pemecah konflik, hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi, bukan sebagai beban. Seperti itu. Jadi ingat bahwa partai politik ketika ada kebijakan pemerintah ya tentu harus merespon baik itu partai oposisi, the ruling party, maupun partai oposisi sebagai oposisi. Dalam sistem demokrasi ada partai yang menempatkan diri sebagai oposisi. Nah, partai yang menempatkan diri sebagai oposisi ini partai yang menempatkan sebagai kekuatan sosial politik masyarakat. Tapi semua partai, karena partai itu memang masuk dalam infrastruktur politik, the socio-political sphere, kekuatan sosial politik masyarakat. Kita tidak membahas partai secara detail ya, partainya berapa, basis sosial, basis apa segala macam, tidak. Ya, kita membahas bahwa posisi partai politik ini bagian dari infrastruktur politik. Yang kedua, kelompok kepentingan. Ya, kelompok kepentingan itu ya biasanya mengadvokasi multi isu. Banyak isu yang kemudian diadvokasi. Misalnya NU, Muhammadiyah, FPI dan sebagainya ya. Saya tidak menyebut FPI karena sudah dibubarkan ya. Mohon maaf. Itu semuanya kelompok kepentingan. Ya, kelompok kepentingan itu penting untuk keselarasan bangsa. Kenapa? Karena tugasnya merespon dan memberikan masukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian juga ada kelompok penekan. Ketika mahasiswa demonstrasi ya menuntut ini itu kepada pemerintah misalnya, itu bagian dari kelompok penekan. Pada intinya kelompok penekan itu mengadvokasi single issue, misalnya seperti ICW, Indonesian Corruption Watch. Itu kelompok kepentingan karena dia mengadvokasi single issue. Kalau NU, Muhammadiyah, kenapa masuk kategori kelompok kepentingan? Karena mengadvokasi multi isu. NU dan Muhammadiyah itu meskipun organisasi Islam ya, tetapi tetap saja ikut membicarakan soal kabinet, ikut membicarakan soal reshuffle, ikut membicarakan soal kasus korupsi, ikut membicarakan soal landasan negara dan sebagainya. Makanya kemudian dia masuk kategori kelompok kepentingan yang pada intinya mengadvokasi multi isu. Sementara kelompok kepentingan itu mengadvokasi single isu. ICW itu ya hanya mengadvokasi soal korupsi saja. Ya, ICW tidak pernah mengadvokasi misalnya soal praktek penyelewengan yang lain, misalnya soal semacam isu-isu reshuffle dan sebagainya. Ya tentu terkait dengan advokasi isu yang memang ditekuninya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, infrastruktur politik itu media komunikasi politik. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa media ini menjadi pilar keempat. Setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi pilar keempat. Ya apapun itu sebetulnya, tetapi media sangat berperan aktif dalam sosialisasi politik, dalam political literasi, dalam penguatan politik masyarakat dan sebagainya. Dan media bisa menjadi alat kontrol, baik itu untuk pemerintah maupun alat kontrol untuk rakyat Indonesia. Misalnya, alat kontrol untuk pemerintah. Ketika ada anggaran yang dihambur-hamburkan yang sebetulnya tidak perlu dari pejabat negara, tentu media juga punya moralitas untuk mengkritik melalui pemberitaan-pemberitaannya, melalui acara programnya, dialog, melalui diskusi dan sebagainya. Itu bagian dari kritik kepada pemerintah jika dianggap sudah tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi. Media juga bisa mengontrol rakyat kecil ketika misalnya kita membuang sampah sembarangan, kita hidupnya mengganggu kenyamanan orang lain, ya itu media juga bisa melakukan kontrol, baik itu untuk rakyat kecil maupun untuk pemerintah, pejabat publik atau the ruling party, misalnya partai-partai yang kemudian bisa
dikritik oleh media karena sangat pragmatis, berorientasi elektoral yang membabi buta dan sebagainya. Nah, itu media komunikasi politik. Apalagi sekarang kalau kita bicara media, di sosial media khususnya, ya luar biasa ya dinamisasinya. Ruang digital itu menjadi ruang demokrasi yang sangat demokratis, berpartisipatoris dan sebagainya. Tuh, meskipun juga ada efek-efek negatif, misalnya hoax, ujaran kebencian itu munculnya di sosial media, tapi tetap saja bahwa media mainstream, media mainstream maupun media sosial itu menjadi media komunikasi politik yang digunakan oleh masyarakat sebagai kekuatan sosial politik untuk menyampaikan saran, masukan dan kritikan kepada pemerintah. Pemerintah ini masuk kategori suprastruktur politik. Selanjutnya adalah figur politik. Figur politik itu key audience atau tokoh. Kenapa tokoh itu menjadi bagian dari infrastruktur politik, the socio-political sphere? Karena tokoh itu bisa menciptakan opini publik. Tokoh bisa menggiring opini publik. Tokoh itu bisa menggiring massa, ya. Itu menjadi bagian dari kekuatan sosial politik masyarakat. Misalnya kita lihat tokoh-tokoh tertentu yang sebetulnya tidak punya kekuasaan, tidak menjadi bagian pemerintahan, tidak punya jabatan, tetapi dia bisa sangat berpengaruh kepada rakyat, bahkan dia bisa menggiring gerakan-gerakan tertentu untuk untuk semacam mengkritik pemerintah. Itu bisa terjadi melalui figur politik. Makanya figur politik tadi saya katakan masuk kategori infrastruktur politik, ya, seperti itu. Baik, saya pikir demikian penjelasan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Sekali lagi, suprastruktur politik adalah the governmental political sphere, kekuatan sosial politik pemerintahan yang formal, sementara infrastruktur politik, the socio-political sphere, kekuatan sosial politik masyarakat secara informal. Dan ini menjadi kekuatan yang bisa mengubah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kita saya pikir beruntung bagian dari negara Indonesia karena ada keseimbangan, ya. Kalau kita lihat negara-negara lain belum tentu ada keseimbangan. Ketika pemerintah kemudian melakukan kesalahan, di situ ada trias politika yang bisa berperan. Trias politika tidak cukup, kita ada infrastruktur politik, the socio-political sphere yang bisa berperan, yang bisa memberikan masukan, saran, bahkan kritik, merespon segala kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Sehingga masyarakat, kemudian negara juga sesuai dengan visi misi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya pikir demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai supra dan infrastruktur politik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian dari saya. Salam sejahtera, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.